Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikri Maulana Ramdhani. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4 dan tentunya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menerangkan materi yang dimana materi ini atau penjelasan ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 4 dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Oke, baik, langsung saja ke materi. Oke, mengoptimalkan pembelajaran dengan kecerdasan buatan. Pertama-tama saya akan membagi menjadi 5 konsep. Ini yang pertama ada pengenalan artificial intelligence, yang kedua ada keuntungan penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan, yang ketiga ada contoh penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan, dan yang keempat ada tantangan pengguna artificial intelligence dalam pendidikan, dan yang terakhir ada peran guru dalam penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan. Yang pertama, pengenalan artificial intelligence. Apa sih itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau AI yang biasa kita sebut atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, artificial intelligence dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi siswa. Contohnya, artificial intelligence dapat mengumpulkan data tentang kemampuan dan preferensi siswa, serta memberikan rekomendasi materi dan metode pembelajaran yang cocok untuk setiap individu. Lalu yang kedua ada keuntungan penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan. Penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan memiliki beberapa keuntungan, di antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan AI, guru dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kemampuan dan preferensi siswa, sehingga dapat menyusun program pembelajaran yang lebih sesuai. Selain itu, AI dapat membantu mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa secara lebih dini, sehingga tindakan korektif dapat diambil secepat mungkin. Selain itu, penggunaan artificial intelligence juga dapat memperluas akses pendidikan bagi orang-orang yang sulit mengaksesnya. Dengan artificial intelligence, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga orang-orang yang dengan kebutuhan khusus atau yang tinggal di daerah terpencil dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan orang-orang yang di daerah perkotaan. Yang ketiga ada contoh penggunaan artificial intelligence. Beberapa contoh AI dalam pendidikan antara lain sistem analisis jawaban otomatis, chatbot pembelajaran, dan sistem penilaian otomatis. Sistem analisis jawaban otomatis dapat membantu guru dalam menilai jawaban siswa secara cepat dan akurat, serta memberikan umpan balik yang lebih detail. Chatbot pembelajaran dapat membantu siswa dalam mempelajari materi dan menjawab pertanyaan mereka, serta memberikan rekomendasi materi yang cocok untuk setiap individu. Sistem penilaian otomatis dapat membantu guru dalam menilai karya tulis siswa secara cepat dan akurat. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan penyusunan program pembelajaran yang lebih efektif. Dengan AI, guru dapat memperoleh informasi tentang kesulitan yang sering dihadapi oleh siswa dalam mempelajari suatu materi, sehingga dapat menyusun program pembelajaran yang lebih efektif dan mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, tantangan pengguna AI dalam pendidikan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, pengguna AI dalam pendidikan juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran tentang privacy dan keamanan data siswa. Data yang dikumpulkan oleh AI dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat untuk melindungi privasi dan keamanan data siswa.
Selain itu juga pengguna AI juga dapat menciptakan kesenjangan digital antara orang-orang yang memiliki akses ke teknologi dan orang-orang yang tidak. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau tidak mampu membeli perangkat teknologi mungkin tidak dapat memperoleh manfaat dari penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperluas akses ke teknologi bagi semua orang. Yang terakhir, ada peran guru dalam penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan. Meskipun AI dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran, peran guru tetap sangat penting dalam penggunaannya. Guru harus dapat memahami dan mengelola teknologi AI dengan baik, serta dapat menggunakan data yang dihasilkan oleh AI untuk menyusun program pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, guru juga harus memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengabaikan aspek-aspek non-akademik dari pendidikan, seperti pengembangan karakter ataupun nilai-nilai moral. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan yang memadai bagi guru dalam penggunaan teknologi artificial intelligence dalam pendidikan. Pelatihan ini harus meliputi tentang pemahaman teknologi AI, pengelolaan data, dan penggunaan untuk menyusun program pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, pelatihan juga harus meliputi pengembangan keterampilan non-akademik seperti keterampilan interpersonal dan etika profesional. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, conclusion. Penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memperluas akses pendidikan bagi semua orang. Namun penggunaan AI juga memiliki tantangan yang harus diatasi seperti kekhawatiran tentang privacy dan keamanan data siswa, serta kesenjangan digital antara orang-orang yang tidak memiliki akses ke teknologi dan orang-orang yang tidak. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang ketat upaya untuk memperluas akses ke teknologi bagi semua orang. Peran guru juga sangat penting dalam penggunaan AI dalam pendidikan. Guru harus dapat memahami teknologi dengan baik serta menggunakan data yang dihasilkan oleh AI dan menyusun program pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, guru juga harus memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengabaikan aspek-aspek non-akademik dalam pendidikan, seperti pengembangan karakter, nilai-nilai moral. Dengan kerjasama AI dan peran guru yang baik, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi semua orang. Berikut sedikit penjelasan tentang mengoptimalkan kecerdasan buatan bagi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.